Sahabat Nadi yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dalam edukasi rohani pada minggu ini. Tema kita dalam minggu ini adalah Injil. Kita sudah sering mendengar kata Injil. Sepintas mendengar kata Injil, kita mungkin akan langsung mengingat kisah-kisah Yesus. Apakah Injil hanya berisi tentang kisah Yesus? Atau adakah hal yang lain? Kenapa kisah Injil ada yang sama, ada yang berbeda? Apa sebenarnya Injil ini? Itulah yang menjadi bagian dari edukasi rohani pada minggu ini. Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar baik. Sebelum masuk dalam Perjanjian Baru dan tradisi Kristen, Injil menyangkut semua kabar gembira. Semenjak Paulus menggunakannya, maka Injil berubah makna menjadi kabar atau pewartaan gembira keselamatan yang datang dari Allah dalam perutusan Yesus Kristus. Maka pertama-tama, Injil bukan dimaksud sebagai kitab, tetapi sebagai pewartaan. Selain itu, Injil bukanlah biografi tentang Yesus semata, tetapi lebih merupakan buku iman, refleksi iman para murid akan Yesus yang hidup, wafat, dan bangkit. Oleh sebab itu, data-data dalam Injil bukanlah terutama data historis tentang Yesus, tetapi kesaksian iman para rasul dan para penulis Injil mengenai Yesus yang kemudian ditulis dengan ilham Roh Kudus. Dei Verbum artikel ke-11. Pada awal pewartaan Injil dilaksanakan secara lisan oleh para rasul dan saksi hidup di zaman Yesus. Mereka memberi kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit. Namun lambat laun, dengan berkurangnya saksi mata peristiwa Yesus yang menjadi isi kabar gembira ini, muncul usaha untuk menuliskan pewartaan ini. Ketika itu, budaya tulis Yunani memberi pengaruh yang besar dan banyak para murid yang juga mulai berkenalan dengan budaya Helenis dan mengambil tradisi budaya tulis ini untuk pewartaan iman. Itulah sebabnya semua manuskripsi tentang Yesus ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jemaat yang menulis Injil adalah mereka yang berlatar belakang Yunani, entah Yahudi diaspora atau orang Kristen Yunani. Dalam perjalanan selanjutnya, muncul banyak dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam kelompok kisah yang sejenis, seperti sabda-sabda Yesus, mujizat-mujizat Yesus, atau juga manuskripsi tentang perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Kemudian, para penginjil pun mengumpulkan tulisan-tulisan itu dan menyusun semuanya sedemikian rupa sehingga menjadi rangkaian kisah yang utuh. Bahkan dikatakan dalam Lukas 1 ayat 1 bahwa banyak orang yang telah berusaha menulis kisah tentang Yesus. Namun dalam perkembangan sejarah, hanya 4 yang diterima setelah menjalani proses kanonisasi. Ada 3 syarat mengapa 4 Injil yang kita terima sekarang ini diterima dalam proses kanonisasi. Yang pertama, harus universal, banyak digunakan oleh jemaat Kristen pada saat itu. Yang kedua, apostolisitas, berkaitan erat dengan para rasul. Dan yang ketiga, ortodoksi, ajaran lurus sesuai dengan ajaran gereja. Kita sendiri pada zaman ini mengenal 4 Injil kanonik, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 di antaranya disebut Injil sinoptik, sin sama optik mata. Jika ditarik sebuah garis panjang, maka ketiga Injil ini memiliki kesejajaran isi, urutan kisah dan geografis, serta kata-kata. Karena itu, ketiga Injil ini dapat dilihat dari sudut pandang yang sama. Adanya kesamaan dalam Injil disebabkan karena sebagian adanya hubungan literer di antara ketiganya.
atau dengan kata lain, ada kesamaan sumber tulisan yang sama. Lalu perbedaan yang ada dalam Injil dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh konteks masing-masing penginjil, seperti tempat, waktu, jemaat, motivasi penulisan, dan juga sumber dari Injil itu. Jika sumbernya sama, maka perbedaan dapat muncul karena ada penginjil yang mengikuti sumber dengan setia dan ada yang melakukan variasi dengan tujuan tertentu. Adapun kekeliruan biologis, urutan waktu, geografis, dan lain-lain dalam Injil tidaklah terlalu penting, sebab sekali lagi Injil bukanlah buku sejarah dan bukan sejarah yang hendak diajarkan dalam Injil, tetapi refleksi iman tentang karya keselamatan Allah dalam Yesus yang nyata dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.